Halo, halo guys. Ini bacaan untuk Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus. Untuk Leo Oktober 2020. Ini adalah general reading. Jadi bisa resonate, bisa enggak buat kamu. Kalau enggak resonate jangan dipaksa, karena walaupun zodiaknya sama, belum tentu energi kamu yang ketarik. Oke. Leo Oktober 2020 general energy. Milk and honey. Oke, kita lihat dari tarotnya. Milk and honey 51. Milk and honey, essential meanings: the taste of prosperity, opportunities born of authenticity, nurturing abundance, trusting that your needs will be met. You have entered a sweet time in your life, enjoying a land of milk and honey that everyone wants to experience. It's an interlude that feels more languid than ambitious, when all senses are awake to the unlimited possibilities in the universe. These times are precious and only come when you're in your authentic zone. Oke, so kartu ini kartu yang bagus banget ya. So it means that kalau kamu masih merasa hidupmu chaotic ya, galau, kamu akan masuk ke dalam sebuah situasi yang jauh lebih baik. Oke. Kita lihat dari tarotnya Leo. Kartu pertamanya aja udah Six of Wands, the Devil, the Moon, wow, the Tower, Queen of Cups, and High Priest atau Hierophant. Okay. Oh, Two of Cups. So, kalau aku lihat di sini untuk kalian yang sudah berpasangan, aku ngelihat masa-masa sulit kalian akan mulai pelan-pelan berakhir. Kalian bisa akhirnya dapat solusi atas masalah kalian. Kalau yang belum berpasangan, kalian akan ketemu seseorang yang membuat kalian itu kayak benar-benar yang really attracted to this person. Ya, kayak kalian akan ketemu seseorang yang bikin kalian itu merasa very connected, ya, spiritual connection. Okay. Kita lihat dari Six of Wands. Three of Wands, Page of Swords, Nine of Cups. Ya, aku ngelihat ini orang yang mungkin orang jauh. Kalau ini orang baru ya, ini orang jauh. Orang yang begitu kamu ketemu, kamu ngobrol, kamu langsung ngerasa klik
sama orang ini. It's like your dreams come true. Kamu langsung ngerasa klik, kamu ngerasa oke, ini orang yang gue cari. Aku ngerasa kayak untuk beberapa dari kamu yang memang sudah tahu apa yang kamu cari, akhirnya kamu ketemu nantinya sama orang yang kamu cari. Dan kamu ngerasa kayak begitu kamu ngobrol sama orang ini, kayak bakalan ada communication yang mungkin cukup intens, dan kayak kalian klik aja gitu. Dan kamu kayak ngerasa this is like your dreams come true lah intinya. Atau kalau misalnya kamu sedang menunggu seseorang, aku ngelihat orang ini akan datang dan it will make you happy again. Oke, kita lihat the devil, hermit, knight of swords, and ya lagi-lagi this is like someone that you really hope. Aku ngerasa beberapa dari kalian sudah single cukup lama, ya, sampai akhirnya datang nih si knight in shining armor. Dan it's like many happy times kalau aku lihat. Kalian banyak mungkin hangout, keluar bareng, ngobrol, dan kamu ngerasa kayak bener-bener happy lah. Kayak ini orang yang kamu harapkan. Dan the attraction is really really high. Kayak you will feel really attracted to this person. Oh, the devil lagi. Wow, this is so intense. So intense. Hati-hati untuk sebagian dari kalian ya, nggak semua. Hati-hati. Wow. Orang ini bisa kalau kamu nggak bisa mengontrol diri, karena ini menurutku very intense. Beberapa dari kalian ini ketemunya sama soulmate, dan aku ngerasa di sini kalau kalian yang belum sempat dapat lesson besar dalam hidup, orang ini adalah salah satu lesson kalian. So be mindful. Hati-hati ya, jangan yang harus mampu untuk grounded, karena di sini juga ada the hermit. So aku ngelihat ketemunya kamu sama orang ini akan membawa kamu untuk kayak kamu galau, kamu nggak ngerti diri kamu ngerasa kayak ketarik banget sama orang ini, dan ini ada pelajaran besar buat kamu yang bisa gampang banget loh bikin kamu attach, gampang banget bikin kamu galau loh. Hati-hati. Wow, untuk beberapa dari kalian ini bicara tentang, bisa jadi juga ini adalah sebuah karmic relationship yang dengan lesson yang sangat besar. So buat kalian yang belum sempat awakening dalam arti sebenar-benarnya, ini adalah the great awakening yang bakal kamu hadapi. So Leo, Leo. Untuk Leo Ascendant, wait, aku lihat dulu. Untuk Leo Ascendant, oke, untuk Leo Ascendant, Rahu bakal di 10 house-nya kamu, dan Ketu bakal di 4 house-nya kamu. So 1, 2, 3, 4. Wow. Aku ngelihat di sini
ya ini bisa jadi satu lesson yang cukup besar sih buat kamu. Kalau yang aku lihat di sini udah ada devilnya keluar 2 kali, ada justice, ada hierophant, two of cups lagi. Aku bicara karmik di sini bukan berarti karmik itu tidak jelek loh ya. Karmik itu mengajarkan kita lesson sih sebenarnya, mengajarkan kita pelajaran ya untuk hidup kita sebenarnya gitu. Jadi karmik itu nggak jelek, dan aku ngelihat di sini tarikannya luar biasa kuat loh di sini, yang mana akan membangun kamu secara spiritual. Kalau ini orang baru ya, kalau orang lama aku ngelihatnya ada kemungkinan juga maybe it's been a while kamu nggak ngobrol sama orang ini, dan kamu ketemu lagi. Begitu kamu ketemu, begitu kamu ngobrol lagi, the spark itu akan datang lagi. Dan untuk kamu yang sudah mempelajari, untuk kamu yang selama ini belum dapat pelajarannya, pertemuan kedua kali ini akan memberikan kamu pelajaran besar. Walaupun manisnya banyak, tapi ini pelajaran besar juga buat kamu. Tapi kalau misalnya untuk orang yang sudah melewati pelajaran besar yang udah pernah ada, aku ngelihat di sini karena di sini soul connectionnya kuat, ya. Aku ngelihat di sini soul connectionnya sangat kuat bahkan. Ya, di sini ada Hierophant dan ada Two of Cups, very strong spiritual connection. Dan beberapa dari kamu atau mungkin pasangan kamunya itu takut, dia pengen ngejalanin ini slow karena intensitas emosinya tinggi sekali. Dan di sini aku ngelihat kalau ini orang lama, orang yang pernah mungkin ninggalin kamu, dia akan pingin a new beginning sama kamu. Dia akan bicara lebih clear sama kamu apa yang dia inginkan selama ini, apa yang dia ingin bangun sama kamu. Dia akan bicara seperti itu, dia akan bicarain hal itu. Dan aku ngelihat hubungan ini, kalau ini orang lama, hubungan ini pernah banyak jatuh bangunnya, pernah ada di masa-masa yang gelap lah intinya, dimana kalian dihadapkan sama diri sendiri. Karena di sini the moon dan di sebelahnya ada the devil. So aku ngeliat ini bicara tentang the dark side, kayak dark night of the soul gitu. The night yang bener-bener kamu yang bisa, kalau intinya kalau ini kamu pernah ngelewatin the devil sama the moon ini, berarti kamu pernah melewati masa dimana kamu menghadapi ketakutan kamu, menghadapi ego kamu, menghadapi ekspektasi kamu sendiri. Kalau kamu pernah melewati hal itu, ya ini orang yang akan kembali. Atau kalau kamu belum pernah, ini akan ada orang yang bisa membuat kamu seperti itu. So welcome the big lesson kalau aku lihat di sini, and this is very much karmic. Ingat ya, karmic yang aku maksud di sini adalah karmic cycle, yang dimana kita semua itu punya karmic, dan kita semua harus menjalani yang namanya karmic. Semua. So karmic itu yang membawa, apakah orang bisa, karmic itu bisa jadi soulmate? Bisa. Karmic itu bisa jadi twin flame? Bisa. Tapi twin flame itu juga punya karmic, soulmate itu juga punya karmic, gitu loh. Jadi intinya karmic di sini bukan orangnya. Jadi orang tuh beranggapan karmic itu orangnya, bukan. Karmic itu perjalanannya, perjalanan hubungan yang naik turun itu bicaranya karmic. Karena kita membayar karma kita lewat hubungan itu. Karmanya siapa? Ya karmanya kita sendiri. Karena aku tahu pasti masih banyak di luar sana yang nggak ngerti. Pokoknya taunya cuma karmik, dengerin kata orang karmik, dikira karmik itu orangnya. Enggak, bukan. Karmik itu kisah perjalanannya, itu namanya karmic cycle, karmic lesson gitu loh. Karma dari karma. Nah, kata karmik itu dari karma, oke? So, aku ngeliat di sini ini sebuah perjalanan yang harus dilewatin, dan kalau memang ini
sudah terjadi, ya berarti kalian akan ketemu lagi. Kalau yang belum, ini kalian akan ketemu, dan tarikannya luar biasa kuatnya. Dan aku ngeliat di sini your days itu kayak kadang the devil, kadang the sun, kayak gitu. Jadi hubungan kalian tuh perasaannya kuat, tarikannya kuat, tapi kalian itu sebenarnya lagi dihancurkan gitu loh, ego-egonya, ekspektasi-ekspektasinya. Dan apakah kalian masih suka menyalahkan orang tanpa ngaca? Intinya hal-hal yang seperti itu. Karena kenapa kita dikasih lesson? Supaya kita bisa healing. Kalau orang tidak dikasih lesson, itu tidak akan pernah bisa healing. Healing itu apa? Healing ketakutan kita, healing orang yang belum punya self love, healing orang-orang yang masih ketakutan untuk ditinggalkan, tidak dicintai. Intinya this is like a healing, a big event for your healing process gitu loh. Dan aku ngeliat di sini aku nggak bisa ngomong banyak sih, cuman aku bisa bilang begitu aku ngeliat Six of Wands ini, aku langsung ngerasa ini orang begitu kamu ngelihat dia, begitu kamu ketemu dia kayak langsung ada tarikan, kayak kenceng banget gitu loh. Ditambah lagi ada the devil, udah komplit, dan ada Hierophant, komplit gitu loh. So I know mungkin some of you rada takut, tapi ya nggak usah takut. Ini memang kalau memang waktunya harus dijalanin, ya dijalanin. Karena ini aku ngelihat this is like untuk membangunkan heart chakra kamu. Karena banyak orang yang tidak sadar, mereka merasa mereka dirinya baik, mereka merasa mereka yang sering disakitin, tapi mereka tidak sadar kenapa mereka ketemu orang yang selalu menyakiti. Karena mereka tidak punya power, karena mereka selalu merasa jadi korban. Orang yang selalu merasa dirinya korban, yang selalu disakiti, berarti dia juga punya masalah. Dia punya masalah tidak mampu untuk memilih pasangan yang baik. Dia punya masalah dengan tidak mampu untuk menyayangi dirinya. Makanya masih bertahan sama orang yang tetap menyakitinya kan. So this is like a big lesson is awaiting for you in the, in the immediate future. Tapi ya yang sekali lagi aku bilang, semua orang pasti pernah melewati fase itu. So cepat atau lambat orang pasti ngelewatin itu. Jadi kalau misalnya ini belum pernah kamu lewatin, kamu akan melewati. Atau yang kamu pernah ngelewatin, berarti yang dulu belum sekencang yang sekarang. Yang sekarang akan ada lagi, entah orangnya sama atau orang yang beda. Tapi kamu akan mengalami proses itu. Dan ini tarikannya bukan cuma dari kamu, tapi dari dua-dua. Maksudnya bukan cuma untuk kamu, tapi untuk dia juga. Jadi ini dua-duanya akan merasakan gontok-gontokan, akan ngerasain tarikan-tarikan yang sama sebenarnya. So ini adalah proses awakening buat kamu, proses pengembangan diri kamu akan ada di sini nih. Yang saat kamu ketemu orang ini, start proses itu akan mulai. So yang di sini aku lihat adalah a big lesson is awaits for you. Oke, so seperti biasa guys, lihat ke depannya lagi akan seperti apa prosesnya. Kalau misalnya dilihat nanti ke depannya akan ada apalah intinya. Oke, kalau memang kamu ngerasa udah ada tanda-tandanya, kamu bisa beli video lanjutannya di websiteku. Bagaimana cara belinya? Kamu bisa baca komen paling atas di video ini untuk bagaimana cara beli video lanjutannya. Oke, so thank you so much guys for watching and I'll see you next video. Bye.